Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi dengan saya Yuda Adrian pada mata kuliah kajian IPS SD 1. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi ekonomi. Pada pertemuan sebelumnya memang sudah kita bahas juga tentang ekonomi, namun tidak ada salahnya kita mengulang kembali sebagaimana peribahasa lancar kaji karena diulang. Jadi semakin kita ulang insya Allah akan semakin ingat dan semakin paham ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa agar apa yang kita laksanakan dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita lanjutkan. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas 5 poin penting ya. 5 poin penting yaitu yang pertama menjelaskan tentang konsep ekonomi, yang kedua tentang permasalahan ekonomi, yang ketiga badan usaha, dan yang keempat perekonomian Kalimantan Selatan, dan yang terakhir yaitu mata pencaharian ya. Mata pencaharian masyarakat Kalimantan itu sendiri. Oke, kita lanjutkan. Nah, pada pertemuan sebelumnya memang sudah kita bahas tentang ekonomi. Ekonomi itu adalah salah satu bidang studi, salah satu disiplin ilmu ya, disiplin ilmu bagian dari IPS itu sendiri. Ekonomi merupakan ilmu pengetahuan ya, bagian dari ilmu pengetahuan sosial yang membahas tentang bagaimana individu atau kelompok dalam memenuhi kebutuhannya. Nah, kebutuhan individu itu sangatlah banyak ya. Apakah itu bersifat jasa atau bersifat barang. Nah, oleh karena itu kita perlu mempelajari bagaimana cara meraih hal-hal kebutuhan yang kita perlukan tersebut. Kebutuhan tersebut ada yang bersifat barang dan ada yang bersifat jasa. Kalau barang itu ya sandang dan pangan dan obat-obatan seperti itu. Ada kebutuhan primer, sekunder, tersier ya seperti itu. Dan untuk jasa sendiri sangatlah banyak, seperti yang kita alami pada saat ini. Kita sangat memerlukan bahkan dan membutuhkan jasa ya, seperti jasa kota, membeli kota maupun kota, internet atau pulsa, itu merupakan jasa yang kita beli melalui uang kita seperti itu. Jadi kalau kita menginginkan penggunaan kota ya, menginginkan koneksi internet kita itu terhubung, kita harus membeli kota internet yang kita butuhkan. Apalagi saat pandemi saat ini, pembelajaran berbasis IT seluruhnya, pembelajaran menggunakan internet. Jadi jasa internet itu yang kita beli, yang kita butuhkan ya, seperti itu. Selanjutnya dalam perekonomian sendiri itu ada yang namanya kebijakan. Kebijakan itu harus kita taati dan harus kita ikuti ya. Ini ada salah satu contoh pada slide ini tentang kebijakan materai. Materai itu kan salah satu alat yang digunakan untuk mensyahkan atau melegalkan perjanjian atau dokumen-dokumen penting yang berhubungan dengan perekonomian, perdagangan ya, atau hal-hal yang bersifat formal dan legal lainnya. Seperti contoh pembelian tanah atau pembelian rumah atau perjanjian jual beli. Nah, itu harus memerlukan materai. Nah, kebijakannya apa? Nah, kalau kita ketahui di informasi di di sosial media ataupun pada berita-berita di media massa ya, konon katanya pada tahun 2021 itu akan dinaikkan biaya materai ya, yang awalnya harga 3.000 sampai 6.000 ya, sekarang katanya pada tahun 2021 itu akan naik sampai harganya 10.000. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk menstandarisasi, katanya menstandarisasi materai tersebut pada nilai pembelian sekian juta. Kalau tidak salah pembelian 5 juta atau jadi memerlukan materai 10.000 seperti itu. Jadi kenaikan nilai atau harga materai itu merupakan salah satu kebijakan perekonomian. Sebenarnya banyak sekali kebijakan perekonomian yang istilahnya itu dapat kita pahami, dapat kita ketahui. Namun yang saya contohkan ini cuma salah satunya saja ya. Jadi umpamanya pembukaan
tempat wisata ya di masa pandemi COVID itu merupakan kebijakan perekonomian juga. Supaya apa? Berbahaya apa tidak? Ya sebenarnya 50-50 ya, bisa dikatakan berbahaya, bisa dikatakan tidak. Namun kalau tidak dilakukan oleh pemerintah akan berdampak pada ya tadi resesi ya. Ada berdampak pada perekonomian kita, pemasukan negara akan menurun seperti itu. Oke, kita beralih setelah berbicara tentang kebijakan ekonomi, kita sekarang berbicara lagi tentang permasalahan ekonomi ya. Di sini deflasi. Deflasi ini penurunan nilai. Ya, penurunan nilai yang dampaknya nanti penurunan nilai itu akan berdampak pada penurunan upah, gaji ya, atau harga ya. Kalau harga saja sebenarnya ya bagus, bisa kita beli. Tapi kalau penurunan upah atau gaji, nah itu yang uh, tidak bisa dipungkiri oleh kita. Akan jadi masalah besar juga menurut saya. Jadi deflasi salah satu penurunan ya, penurunan perekonomian juga, permasalahan ekonomi lebih tepatnya seperti itu. Nah selanjutnya selain deflasi, kita juga berbicara tentang resesi. Oke, resesi itu yaitu penurunan secara simultan ya, penurunan secara simultan pada seluruh aktivitas perekonomian. Itu berhubungan dengan lapangan kerja, ya, investasi dan keuntungan perusahaan. Jadi resesi itu dampaknya sangat beragam ya. Tapi keseluruhan dari kegiatan ekonomi itu berdampak pada perekonomian tersebut, itu namanya resesi. Nah, resesi ini salah satunya berdampak pada negara kita. Jadi sebagai contoh dari dampak dari COVID-19 itu terjadinya resesi. Jadi pemasukan setiap keluarga itu akan menurun ya. Income-nya menurun, otomatis daya belinya juga menurun. Karena daya beli menurun, otomatis perekonomian pun menurun juga. Nah, oleh karena itu dikatakan salah satu dari apa namanya dampak dari resesi tersebut. Pemasukan kurang, otomatis pengeluaran meningkat, ya daya beli pun akan menurun juga. Karena apa? Karena uangnya tidak ada. Nah seperti itu. Jadi resesi termasuk salah satu dari permasalahan. Jadi sebenarnya permasalahan perekonomian itu sangatlah banyak. Namun ini saya contohkan hanya beberapa saja. Oke, setelah berbicara tentang permasalahan perekonomian, kita berbicara lagi tentang bentuk usaha. Usaha ya. Di sini saya contohkan cuma dua, ada BUMN, badan usaha milik negara, ada koperasi. Ya. Nah, BUMN itu sangatlah banyak, bisa dilihat contohnya sendiri ya. Ada Bank BRI, ada Garuda Indonesia, ada Semen Gresik, Telkom dan lain-lain. Tentunya BUMN itu akan menunjang perekonomian bangsa kita karena merekalah yang akan memberikan pemasukan pada bangsa kita, pemasukan bersifat apa namanya income ya, mengolah sumber daya terus menjadikan itu salah satu sumber mata pencaharian bangsa kita ya, karena badan usaha kan, usaha-usaha milik negara kita. Nah seperti itu, atau usaha-usaha yang tujuannya tadi untuk memberikan kemakmuran pada bangsa kita. Otomatis kemakmuran bangsa itu akan berbanding lurus juga dengan kemakmuran masyarakat ya, rakyat Indonesia seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, koperasi ini adalah salah satu organisasi ekonomi ya yang dioperasikan oleh orang-orang yang memiliki kepentingan bersama ya. Jadi berlandaskan ekonomi rakyat. Jadi kalau koperasi itu sederhananya tempat simpan pinjam ya, sebenarnya seperti bank juga, cuman tidak seperti bank juga. Intinya banyak orang-orang biasanya memanfaatkan koperasi itu untuk meminjamkan uang atau meminjamkan uang tersebut tujuannya untuk dibelikan suatu produk yang umpamanya kredit motor ya, atau kredit laptop dan lain-lainnya seperti itu. Tujuannya untuk mensejahterakan, dan di akhir tahun nanti ada pembagian labanya itu ya, dari laba koperasi tersebut. Jadi sangat menguntungkan kalau mengikuti koperasi. Oke, sudah kita berbicara tentang dua jenis badan usaha yang dimiliki oleh negara maupun yang biasanya dioperasikan secara swasta maupun negara. Ya, nah kita lanjutkan lagi tentang perekonomian yang dibuat untuk
Bentuk usaha perekonomian di Kalimantan Selatan ini saya kasih contoh saja, yaitu Bank Kalsel. Nah, Bank Kalsel ini salah satu bank ya, bank regional yang dimiliki dan beroperasi di Provinsi Kalimantan Selatan pada khususnya. Tujuannya kan ya biasanya kalau pegawai negeri atau ASN itu biasanya memperoleh dana dari bank, menyimpan atau menerima kiriman dana melalui bank Kalsel. Jadi tujuannya untuk memakmurkan perekonomian ya masyarakat, khususnya masyarakat Kalsel. Nah, seperti itu. Oke, ini bentuk usaha di Kalimantan Selatan pada khususnya. Jadi sebenarnya banyak sih ya, cuman saya kasih contoh saja salah satu. Oke, poin terakhir, mata pencaharian masyarakat Kalimantan Selatan yang menjadi kearifan lokal. Ini salah satu ciri khas juga masyarakat kita. Ini kalau kita lihat nih pasti tahu ini adalah apam barabai. Apam barabai ini salah satu makanan khas dari jajanan ya, jajanan atau kuliner dari kabupaten, yaitu Kabupaten Barabai ya, hulu sungai. Nah, jadi ini salah satu kearifan lokal juga khas dari Kalimantan Selatan. Pasar terapung itu salah satu mata pencaharian juga ciri khas dari Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar. Ini pasar terapung yang masih sifatnya tradisional, tidak dibuat, sedangkan yang di depan Siring Peretendian ini merupakan salah satu pasar terapung yang memang dibuat bertujuan untuk pariwisata ya. Jadi dibuat dulu pasar terapung ini, terus pasar terapung ini dibuat untuk memakmurkan pariwisata di Kota Banjarmasin. Jadi ini buatan, sedangkan yang di Lok Baintan dan di Kuin ya, di Kuin, sulit sekali nyebutnya, di Kuin itu merupakan yang alami. Jadi di tepian Sungai Martapura ini adalah pasar terapung yang memang istilahnya dibuat oleh Dinas Pariwisata pada awalnya. Nah, selain itu ada juga Mendulang Intan ya. Mendulang Intan ini merupakan salah satu mata pencaharian dari masyarakat Kabupaten Banjar dan Banjarbaru ya. Jadi mereka itu mendulang, mencari intan atau mencari emas. Jadi caranya tradisional sekali, tinggal mengambil tanah terus dilenggang-lenggangkan gitu untuk memisahkan antara tanah dan pasir ya, pasir dan intan itu. Salah satu batu mulia yang memang terkenal di Kalimantan Selatan. Nah, setelah intan ada lagi mahancau. Nah, ini sebenarnya tidak selalu, menurut saya tidak selalu orang mengetahui, apalagi masyarakat di perkotaan ya, terkait aktivitas mahancau. Ini aktivitas yang bersifat bersifat alamiah. Jadi mengambil ikan dengan cara alami, menjebak ya. Alatnya itu namanya hancau alatnya ini. Jadi alatnya itu digunakan untuk mengambil ikan yang lewat terus diangkat. Nah, jadi ikannya itu akan tersaring atau terperangkap pada hancau tersebut. Ini salah satu kegiatan atau aktivitas nelayan air tawar ya. Sebenarnya tidak murni nelayan, mungkin mereka itu bekerja di pertanian terus bertani ya, terus sembari menanti sawahnya matang, mereka ngambil ikan dengan cara menghancau tadi. Ini merupakan salah satu aktivitas yang bersifat perekonomian ciri khas dari Kalimantan Selatan itu sendiri. Oke, demikian dulu paparan singkat dari saya terkait ekonomi ya, ekonomi dan badan usaha serta mata pencaharian yang berpolakan atau berciri khas dari Kalimantan Selatan itu sendiri. Semoga bermanfaat. Jikalau ada masih kekurangan, silahkan di cross check kembali di internet atau di sumber-sumber yang terpercaya. Barangkali apa yang saya paparkan di sini masih sangat sedikit, jadi silahkan kepada rekan-rekan mahasiswa untuk mencari kembali. Oke, terima kasih telah bergabung pada kegiatan perkuliahan kali ini. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.